Dengan uang, kita bisa membeli apa aja, tapi tidak segalanya bisa kita beli. Dulu, saya pernah bilang bahwa uang adalah value atau nilai. Ketika kita memberi nilai pada suatu hal seperti liburan, makanan, mobil, rumah, dan sebagainya, hal-hal itulah yang bisa kita beli. Dan yang tidak bisa kita beli adalah sumber daya yang sifatnya terbatas. Contohnya, waktu kita, energi kita, apapun sumber daya yang sifatnya terbatas. Dan hidup kita itu adalah sumber daya yang paling terbatas. Jadi, ketika kita bisa pintar dalam memanajemen uang kita, maka kita juga akan lebih pintar dalam memanajemen kehidupan kita. Jadi kuliah kita hari ini akan membahas tentang caranya untuk kita bisa meraih financial independence, agar kita semakin pintar dalam mengelola keuangan kita. Kesalahan-kesalahan yang saya lihat ketika ada orang yang tanya pada saya tentang cara memanajemen uang mereka, yaitu mereka selalu minta saran tentang sebuah produk atau taktik. Misalnya, Pak, bagusan saya pakai aplikasi A atau aplikasi B? Pak, bagusnya saya invest ke saham atau ke kripto? Dan taktiknya gimana, Pak? Jadi, poin pertama yang akan kita bahas adalah akar dari segalanya. Sekarang, kita coba membayangkan sebuah pohon. Hal pertama yang terlihat adalah daun, kan? Dan begitulah, produk dan taktik itu seperti daun, bagian yang paling luar dan yang paling terlihat. Selanjutnya, kita akan bahas akar. Akar dari pohon tersebut adalah value kita. Bisa jadi personal value, hal-hal yang paling penting di kehidupan kita, atau apapun itu. Lalu dari akar itu, kita akan naik ke batang pohon. Batang pohon bisa diibaratkan filosofi dalam kehidupan kita. Kehidupan yang ingin kita jalani, atau kehidupan yang selalu kita impikan. Nah, dari filosofi itu, pasti akan selalu muncul yang namanya tujuan. Jadi kalau kamu gak punya tujuan, berarti kamu gak punya filosofi hidup. Dan kamu masih berada di akar aja. Saran saya, sirami dan rawat terus akar itu, sehingga batangnya akan tumbuh dan kamu bisa menemukan filosofi hidupmu. Lalu, dari batang itu akan muncul ranting-ranting yang bisa kita ibaratkan dengan strategi. Bisa strategi dalam mengatur finansial atau strategi apapun itu. Nah, setelah kita tahu filosofi hidup kita juga tahu tujuan-tujuan kita akan menciptakan strategi tentang bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Dan setelah itu muncullah daun, yaitu produk atau taktik yang bisa kita gunakan untuk membantu strategi kita dalam mencapai tujuan kita. Jadi, kalau kalian tanya sama saya tentang produk, teknik atau taktik, itu berarti kalian cuma megang selembar daun aja, tanpa memiliki sebuah sistem yang dibangun dari akar kehidupan kalian. Maka dari itu, kalian harus bersabar. Ketika saya bahas keuangan, bahas bisnis, pastikan saya selalu harus mulai dari fondasinya, kan? Dari akarnya dulu, baru setelah itu kita naik pelan-pelan. Tapi kenyataannya, banyak yang sudah merasa besar kepala dan justru malah mengkritik cara saya dalam mengajar. Jadi sementara saya pause dulu kuliah finansial dan kuliah bisnisnya. Oke, lanjut. Jadi ketika kita membahas keuangan, kan banyak tuh yang menyarankan tentang menabung, investasi, mengirit. Saya setuju. Tapi biasanya tujuan dari semua itu adalah sehingga kita punya uang banyak ketika kita pensiun nanti. Nah, ini yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena delayed gratification. Tapi ketika kita melakukan menabung, investasi, dan mengirit dengan tujuan bahwa kita bisa mendapatkan kebebasan, mencari opportunity baru, bebas dalam mengambil keputusan, itu baru saya setuju. Percayalah, kehidupan yang nikmat itu baru akan kita rasakan ketika pendapatan pasif kita, pendapatan yang datang bahkan ketika kita tidur, bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Saat itulah kita bisa merasakan kehidupan yang nikmat. Kenapa? Karena kita akan dibukakan dengan opsi-opsi atau keputusan-keputusan yang tanpa batas. Sehingga kita bisa mendapatkan kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Apapun itu. Mau kita stay di zona nyaman dan terus bekerja, atau kita mau ganti karir, atau mau jadi full time parent, mau keliling dunia. Jadi apapun keputusan kita, apapun pilihan kita tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan nanti kita hidup pakai uang apa. Nah, poin selanjutnya, tujuan untuk bisa mempunyai passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saya rasa semua orang harus punya tujuan itu. Nah,
Caranya untuk mencapai itu, mencapai financial independence, kalian hanya perlu melakukan 3 langkah. Yang pertama, tingkatkan pendapatan kita. Yang kedua, investasikan pendapatan kita. Yang ketiga, ulangi dan konsisten melakukan langkah pertama dan kedua. Udah, gitu aja. Simple kan? Tapi kita akan bedah sedikit. Saya nggak akan bedah mendetail ya, karena waktu saya bikin video ini udah malam dan saya lagi lumayan capek juga. Plus nanti malah kepanjangan, bisa jadi sampai 2 jam. Oke, gimana caranya kita bisa meningkatkan pendapatan kita? Simpelnya, kita harus meningkatkan jarak antara pendapatan kita dengan pengeluaran kita. Misalnya ya, pendapatanmu 5 juta, pengeluaranmu 3 juta, berarti kan jaraknya 2 juta. Nah, cara meningkatkan jarak itu hanya ada 2. Yang pertama, tingkatkan pendapatanmu. Yang kedua, kurangi pengeluaranmu. Atau yang paling bagus, lakukan keduanya. Jadi, jika pendapatanmu itu sedikit, kan tidak masuk akal kalau kamu mengurangi pengeluaranmu. Berarti kan kamu harus meningkatkan pendapatanmu. Nah, jika pendapatanmu udah banyak, tapi kamu orangnya boros, ya udah, kamu kurangi borosmu itu. Terus temukan alasan kenapa kamu boros. Bisa jadi karena ada faktor psikologis di baliknya. Dulu saya pernah bahas, jadi silahkan cari videonya, saya lupa judulnya apa. Oke, lalu langkah kedua yang saya sebutkan tadi kan investasi ya. Nah, yang kamu investasikan itu jarak dari pendapatan dan pengeluaranmu. Saran saya sih, dan kalau saya boleh memerintah, saya perintahkan semua mahasiswa saya menginvestasikan setidaknya 20% dari pendapatan. Invest kemana Pak? Bebas. Mau invest kepala dengan membeli buku dan ikut kursus? Boleh. Mau invest ke saham? Boleh. Ke kripto? Boleh. Dana pensiun? Boleh. Bebas, apapun itu. Nanti kapan-kapan kalau saya nggak males, saya ajari tentang investasi. Dan jangan lupa tabung sekian dari 80% itu untuk dana darurat. Minimal 5% lah. Nah, kalau menurut kalian sulit nabung 20%, kalian bisa mulai dari 5%. Lalu tingkatkan setiap bulannya setidaknya 1 atau 2% lah. Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun ya, tapi percayalah, tidak akan sia-sia. Nah, yang ketiga, ulangi atau konsisten. Apa yang akan kita lakukan itu sifatnya eternity, sepanjang masa, sepanjang hidup, bukan yang bersifat instan, cuman perlu setahun, sebulan, atau bahkan semalam. Oke, sebelum saya tutup, saya mau membagikan alasan kenapa saya ingin punya pendapatan banyak. Alasan pertama, dunia itu tidak bisa diprediksi. Selalu ada kejadian yang membuat dunia itu tidak stabil. Contoh aja, dari mulai perang dunia, krisis ekonomi, pandemi, dan berbagai kejadian-kejadian yang bersifat global. Apalagi ditambah dulu waktu saya masih kecil, bapak saya ini sering dapat tugas di daerah konflik. Setiap malam saya khawatir, kalau bapak saya gugur di medan perang, gimana nasib keluarga saya? Apalagi saya cowok satu-satunya di rumah. Jadi ya, saya harus bisa jadi tulang punggung. Itu alasan pertama, yang menurut saya tidak begitu penting juga, tidak begitu berpengaruh. Nah, alasan yang kedua, alasan yang paling berpengaruh bagi saya ya, simple. Saya ini malas kerja. Jadi ya, tujuan saya ingin memiliki banyak sumber pendapatan sehingga saya tidak perlu kerja, atau sesegera mungkin saya bisa berhenti bekerja dan saya ingin bebas melakukan apapun. Goal saya sih, tujuan saya pengen financial freedom sebelum saya umur 40 tahun. Jadi di umur 40 saya udah gak bekerja. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.